Halo semuanya, kembali lagi di channel Subgrade bersama saya Iwan Safrudin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita PPO, pemrograman berorientasi objek. Kemarin kita sudah membuat koneksi database dan di sini saya sudah buka ini ya. Kemarin kita menggunakan Visual Sublime Text, tapi di sini kita akan mencoba menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Biar lebih lebih kekinian lah. Karena sekarang sudah banyak yang menggunakan ini daripada Sublime Text. Bawaannya udah lengkap. Oke, di sini kita sudah punya Chrome, di sini saya sudah punya PHP MyAdmin sudah saya buka, lalu ada database buku. Database buku kemarin sudah kita buat. Di sini ada ID, primary key, auto increment, ada title, description, lalu ada image, lalu di localhost buku. Oke, di kesempatan kali ini kita nanti akan membuat bagaimana sih kita menyimpan sebuah data buku ke dalam database yang sudah kita siapkan di sini. Tabelnya di sini ada ini ya, ada tabel buku yang sudah ada ID, title, description sama image-nya. Yang kalau belum ini dibuat, silahkan kalian tonton video di episode sebelumnya yang membuat koneksi database. Oke, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code. Karena kita akan membuat modul buku, maka di sini paling luar sini berarti kita akan membuat klik di sini kita akan buat folder baru, lalu kita kasih judul buku, lalu di sini kita akan file baru, kita kasih nama filenya add buku. Begini aja, gue gini aja nggak boleh add buku.php ya. Setelah itu kita tinggal akses di sini, perhatikan ini add buku /buku/add buku.php gini ya. Oke, nggak ada error kan, berarti kita udah bener membuat filenya. Kita kembali di sini, kita akan membuat ini kelihatan nggak sih? Oke, kita cek di sini. Di sini kita akan membuat add buku. Kita akan membuat view-nya dulu, include add buku.html.php. Nah, di sini berarti kita akan buat file baru, kita kasih nama add_buku.html.php. Nah, kenapa kok ada add buku PHP lalu add buku html.php, Pak? Nah, jadi yang ini berfungsi untuk sebagai controllernya, yang ini sebagai view-nya gitu ya. Oke, sekarang view-nya di sini kita akan buat kayak gini. Tab. Ini saya sebutkan, kalian sudah bisa semua kayak gini ya, tinggal tanda seru tab. Harusnya udah jadi. Add buku. Di sini kita buat form, action, metodenya post. Actionnya tetap ke sini nggak apa-apa. Kita punya label title wr, input tipe teks, kita kasih name, title kan tadi ada title, description gitu ya. Kita cek di sini ada title, description, image. Terus ini kita fokus ke title description dulu ya. Description br text area, name-nya description, ini ID-nya kita buang nggak apa-apa, tapi kita kasih name di sini description. Oke, kita kasih br juga, lalu di sini kita buat button simpan. Sorry, bukan kelas tapi tipe submit. Oke, sudah ya. Oke, di sini kita, di sini kita udah punya title sama description. Untuk image-nya nanti. Oke, pertama kita akan membuat ini require itu apa, supaya ketika di submit itu dia akan tidak boleh kosong itu intinya ya.
Oke, caranya gimana? Ini setiap input kita kasih required, terus di text area juga kita kasih required. Oke, refresh caranya gimana? Ini Ctrl L lalu enter. Kalau sudah, kita tinggal simpan. Nah, ini ada please fill out, jadi ini nggak boleh kosong. Ini kayak, nah ini kenapa nggak ini dulu, harusnya yang atas dulu ya, tapi kok kenapa bawah dulu? Berarti ini yang atas kita typo nih, harusnya tulisannya kayak gini, required. Ini malah riku, ya salah kan, required. Nah ini save. Nah ini berarti harus diisi, nggak boleh kosong. Oke, selanjutnya kita akan mengecek di sini. Ngeceknya gimana? Nah di sini kita akan membuat if not empty $_post. Nah kita akan coba nih print r $_post. Nah jadi kalau nggak ada postnya dia akan ini kan. Nah kita coba bukunya adalah ppkn, buku tentang ppkn, simpan. Nah ini ya, ini adalah post yang akan dikirim ke dalam database. Ada title, ini bentuknya array ya, ada title, ada description. Setelah itu kita nanti akan mengirimkan ini ke dalam model, karena kita akan MVC ya, ini controller, ini view. Nah tinggal kita membuat modelnya. Cara membuat model gimana? Nah di sini kita tinggal include lagi, include once ya kalau model, include once, add gini aja, buku aja, buku .php, b nya besar, berarti ini adalah modelnya nanti yang untuk menyimpan buku. Oke, di sini kita tinggal buat file baru, new file, buku.php. Nah di sini kita akan membuat kelas lagi, kelas buku. Perhatikan ini b nya besar karena nama filenya besar. Oke, sekarang kita akan cek di sini. Nah, nggak ada error ya, berarti di sini kita bisa $buku sama dengan new buku gini ya. Nah, kita buat kelas, buat objek. Nah, nggak ada error. Selanjutnya kita akan memanggil kelas DB kita. Oke, di sini kita akan mana tadi, add buku ini. Ini kita juga akan memanggil database ini ya. Bentar, di index kan tadi kita, oh gitu, harusnya nih kita kan dari index baru memanggil ke buku ini, harusnya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, di sini kita buat kayak gini. Kita copy ini untuk sementara ya, nanti kita beda lagi. Kita copy, kita pastekan ke sini. Oke, kalau sudah kita tab ya. Oh sorry, kebanyakan tabnya sekali aja, udah kayak gini. Harusnya kita sudah bisa menampilkan DB nya, nggak ada yang error ya. Oke. Nah di buku ini kita bisa mengextend DB atau DB nya nanti kita buat di dalam buku sini. Kita bisa menggunakan extend DB. Extend DB berarti kelas DB ini bisa kita masukkan ke dalam buku. Nah kita buat ini nih, public function add buku. Nah, add buku kan di sini kita harus begini aja, save berarti ya, buku save. Oke, di sini berarti kita tinggal public function set title. Jadi di sini kita akan membuat var $title, var $description. Nah, sudah, berarti di sini kita akan buat title $title
title sama dengan ini, this title sama dengan $title. Oke, selanjutnya description juga, public function set description, $description sama dengan gini. Nah, this description sama dengan $description. Oke. Untuk melakukan save kita bisa, oke, kita cek dulu di sini di buku, ada di buku add book kan tadi kita udah buat $buku sama dengan new buku ini ya. Ini apa ini, kayak expected for argument. Oh gitu, berarti buku di sini itu kita harus ini, ambil ini juga. Setelah ini kita coba mark, masih error nggak? Masih. Berarti kita sebenarnya nggak perlu ini ya. New buku, padahal ini nggak ada ini ya. Ini aja ya, extendnya ini nggak usah, jadi nanti save nya menggunakan db gitu ya. Oke, buku di sini kita buku set title sama dengan $post title, terus description set description $post description. Nah, habis itu kita tinggal $buku save gini ya. Nah, save, ketika kita sudah membuat save seperti ini ya, kita tinggal pengen apa sih kita dengan save di sini gitu kan. Nah, karena save nya kita nanti akan menggunakan dari db, maka di sini kita untuk save nya kita akan menggunakan $db insert $buku data gini ya, ambil datanya dari buku. Data nggak ada, oke, berarti kita harus membuat di buku ini, kita akan membuat data public function data. Nah, ini kita akan membuat return title, this title, terus description, this description. Oh, bukan titik koma tapi kayak gini, ini dikasih titik komanya di sini. Oke, sip. Nah, di sini kita udah, berarti di db tinggal kita tambahkan insert ya. Oke, di db di sini kita tinggal menggunakan public function insert $data itu array. Nah, karena kita sudah punya db, kita tinggal menggunakan insertnya. Nah, kita tinggal cari nih script untuk membuat MySQL insert. Oke. Nah, di sini kita tinggal query. Kita bisa menggunakan query. Oke, di sini if not empty $data gitu ya. Nah, di sini kita tinggal melakukan yang namanya ini. Oke, bentar, kita cek di sini. Wah, kalau kita punya data, kita punyanya array ya. Kita akan melakukan looping di sini. For each $data as $k $value. Nah, wah, ini panjang ini.
kita akan membuat $SQL insert into tabel. Tabelnya apa? Di sini kita akan buat $tabel. Oke, berarti di sini tadi mana add buku. Nah, di add buku ini kita db insert buku. Di sini nama tabelnya buku, lalu ada datanya. Oke, ini sementara ini dulu, nanti kita akan rubah insertnya itu ada di dalam db. Oke, kalau sudah, di sini kita akan membuat insert pintu titik $tabel titik sama dengan ini $K. Koma. Kita klik $SQL ya. Database nggak ada di sini. Kenapa? Karena kita harus mundur. Ini juga harus mundur. Oke, insert itu buku, title, description. Oke, udah ada ya. Insert into buku. Nah, berarti untuk awalannya kita tambahkan mana tadi, db. Nah, awalnya ini. Lalu kalau sudah, di sini kita tinggal $SQL ini. Oke, sip. Oke, setelah itu kita for each lagi di sini untuk value-nya. Kita tambahkan values ini ya. Oke, untuk value di sini kita bisa buat kayak gini. Ketik. Ketikkan di sini. Oh, ini description. Atau gini aja, kita pakai set ya, set. Terus di sini kita remove last ini ya, remove. Kita cari ini php remove last karakter. Bisa menggunakan rtrim ya. Oh, gini kita bisa pakai substr. Oh gitu, substr 0-1 $SQL sama dengan substr $SQL 0-1 gini ya. Oke, kita coba jalanin lagi. Nah, ini udah ya values. Oke, valuesnya di sini udah kita buat kayak gini. Oke, ini udah ada values. Buku valuesnya nggak usah di sini karena values sudah ada di bawah.
ini yang sudah untuk buku, title, description, values-nya. Nah, di sini values baru kita kasih koma. Terus kita buat ini lagi untuk menghapus tadi. Terus terakhiran kita tambahkan titik sama dengan ini. Oke. Sip. Nah, ini udah jadi ya. Title, description udah ada di sini. Sisanya tinggal kita lakukan query. Oke, selanjutnya tinggal kita list db query $SQL. Oke, Ctrl R. Yep, kita cek di database, kita buka buku. Datanya belum masuk ternyata, guys. Oke, di sini kita cek dulu. This db query. Oke, kita buat kayak gini aja. If this db query sama dengan true, kita akan buat echo data berhasil disimpan, else. Nah, kita tampilkan errornya nih pakai error $SQL echo error titik $SQL. Di sini ada nah kok gitu, this db con error gini ya. Oh, ini this db error. Oke, sip. Nih, kita ngawur lalu kita simpan error pilot. Oh, image doesn't have a default value. Kenapa? Karena image di sini harus ada value-nya. Caranya gimana? Nah, ini strukturnya kita rubah. Terus di sini nulnya kita centang. Save. Nah, baru kita buat begini. PPKN, buku tentang PPKN. Nah, simpan, klik data berhasil disimpan. Oke. Yaps, datanya udah masuk ya dengan image yang 0. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang penting nanti kalian bisa melakukan insert terlebih dahulu ya. Dengan script seperti ini, silahkan mencoba dan selamat coding.